Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang peran teknologi dalam pendidikan berkelanjutan menurut saya. Teknologi berperan penting dalam pendidikan, diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, penyedia layanan pendidikan dan sumber belajar yang berkualitas. Yang ketiga, integrasi literasi digital dalam pembelajaran. Yang keempat, strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kelima, dapat meningkatkan ketercapaian tujuan pembelajaran dan memudahkan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang keenam, dapat membangun jaringan komunikasi yang baik antara guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian yang terakhir yaitu dapat melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring dan pembelajaran melalui e-learning. Peran teknologi dalam pendidikan berkelanjutan adalah yang pertama sebagai alat bantu untuk memaksimalkan capaian tujuan pembelajaran. Hal ini karena teknologi bisa menjadi alat bantu untuk guru sebagai alat untuk mempermudah proses pembelajaran melalui media ataupun aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan agar pembelajaran itu lebih efektif dilakukan. Kemudian yang kedua sebagai motivasi peserta didik. Hal ini karena teknologi itu merupakan sebuah inovasi, sebuah hal yang menarik, sehingga peserta didik akan tertarik untuk mengikuti rangkaian pembelajaran yang dilakukan dengan guru itu menerapkan inovasinya di setiap pembelajaran. Maka peserta didik itu akan menantikan, akan merasa bersemangat untuk melakukan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, memerdekakan peserta didik. Hal ini dikarenakan teknologi pendidikan mampu memfasilitasi semua gaya belajar peserta didik, mulai dari audio, visual, bahkan audiovisual, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir ada hilirisasi teknologi di bidang pendidikan, yaitu sistem pendidikan saat ini sebagian besar memang sudah menggunakan teknologi melalui administrasi, absensi, bahkan penilaian sudah dilakukan secara digital. Artinya peserta didik itu juga harus melek teknologi, apalagi di era 21 sekarang yang mana digital itu merupakan salah satu perubahan zaman yang terjadi secara cepat, sehingga kedepannya peserta didik itu diharapkan mampu melek literasi digital melalui pembelajaran yang berbasis digital yang telah diterapkan oleh guru. Teknologi dalam pembelajaran, yaitu pendidikan harus memihak dan menghamba pada peserta didik. Dengan adanya teknologi di bidang pendidikan, guru mampu menyusun langkah pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, karena tidak memungkiri jika setiap peserta didik itu mempunyai karakteristik, budaya, atau gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal ketika penerapan teknologi itu dimaksimalkan dalam proses pembelajaran tersebut. Peran teknologi dalam pendidikan berkelanjutan adalah: yang pertama, teknologi dapat dijadikan fasilitas belajar manusia. Yang kedua, teknologi dapat memungkinkan adanya interaksi serta kolaborasi antara peserta didik dan guru melalui platform online. Yang ketiga, teknologi dapat membawa perubahan dalam metode pengajaran. Dan yang keempat, teknologi memungkinkan membuat adanya pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Ya, selanjutnya menurut pendapat saya terkait peran teknologi dalam pendidikan berkelanjutan. Secara garis besar, peran teknologi dalam pendidikan berkelanjutan ini saya bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, teknologi sangat membantu kegiatan pembelajaran, baik nantinya teknologi itu menjadi media dalam pembelajaran sehingga nantinya pembelajaran menjadi lebih menarik, juga nantinya sebagai alat mengukur ketercapaian materi atau asesmen. Kemudian yang kedua,
itu teknologi juga berperan sebagai guru tentu bisa mencari referensi lain terkait cara mengajar yang baik, yang lebih menarik seperti itu, atau juga bisa juga bertukar pikiran dengan guru yang lainnya yang mengajar di SD lain, di daerah lain. Kemudian siswa juga dapat mencari sumber belajar lain melalui teknologi ini. Kemudian yang poin ketiga atau poin terakhir, ini sebagai sarana komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Jadi guru bisa lebih aktif berkomunikasi dengan orang tua siswa terkait kondisi siswa, baik siswa saat ada di sekolah maupun ketika siswa ada di luar sekolah ataupun di rumah.